perjalanan spiritual di bumi para nabi masih berlanjut. Kali ini kembali ke sebuah tanah yang menyimpan jejak peradaban ribuan tahun lamanya, yaitu Mesir. Disinilah para Fir'aun pernah membangun kekuasaan besar dan meninggalkan warisan sejarah yang masih memukau dunia hingga hari ini. Hikmah tentang kisah dan kekuasaan yang bertahan lama namun menyisakan misteri. Lebih lanjutnya, kenapa kita sebagai umat muslim perlu berkunjung ke Mesir? Dijelaskan oleh Ala El-Qasas selaku pemilik dari Ya Latif Tour. Di Mesir juga ada bisa lihat jenazah mumi Fir'aun yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akui dirinya adalah Tuhan, saking tinggi ilmunya, saking tinggi pengetahuan dia, maka anggap dirinya Tuhan. Tapi ketika dia yakin, hakul yakin, sudah mau mati, dia percaya Tuhan yang Musa. Tapi kata Allah, sudah terlambat. Maka di sini juga kita bisa ambil pelajaran, bertafakkur, bertadabbur. Sekuat apapun kita, jangan terlalu percaya diri. Selama lebih dari 3.000 tahun, Mesir diperintah oleh para Fir'aun, penguasa yang dianggap sebagai raja sekaligus sosok yang disakralkan oleh rakyatnya. Mereka membangun piramida, patung raksasa, dan makam-makam kuno. Namun di balik kejayaan itu, tersembunyi cerita tentang kekuasaan, keabadian, dan ketakutan akan kematian. Untuk itulah para Fir'aun memerintahkan tubuh mereka diawetkan menjadi mumi agar kehidupan mereka dianggap dapat berlanjut di alam berikutnya. Proses mumifikasi menjadi salah satu praktik paling terkenal dalam peradaban Mesir kuno. Merupakan proses pengawetan tubuh Raja Mesir kuno selama 70 hari agar roh memiliki tempat tinggal di alam baka. Mumi diawetkan secara ilmiah, diteliti dan lain sebagainya karena memang kecanggihan mereka pada saat itu. Kemudian juga di sisi lain kita sebagai umat Islam itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar menjadi ayat apa bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadikan pelajaran bahwasanya Musa dan Nabi Musa alaihissalam itu hidup pada zaman Fir'aun yang kejam, dan menjadikan pelajaran bahwa sekejam apapun juga merasa dirinya Tuhan itu akan habis dan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongan. Ingat, dosa yang paling pertama kali dilakukan oleh manusia di surga itu adalah kesombongan. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh manusia di bumi itu adalah iri hati dan juga hasad. Qabil dan juga Habil, putra-putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Mesir masa lampau, termasuk mumi dan Fir'aun, kami mengunjungi National Museum of Egyptian Civilization yang berada di Kairo. Ini lagi di mana, Mbak? Sekarang kita lagi mau ke Museum Mumi. Jadi sebenarnya ada dua museum di Mesir itu. Ini museum yang lama, ada juga museum yang grand museum itu. Tapi kita sekarang mau kesini mau kasih lihat ke anak-anak kalau di dalam itu ada muminya Fir'aun yang pada masa Nabi Musa. Ada yang melihat? Nah. The National Museum of Egyptian Civilization atau Museum Nasional Peradaban Mesir yang ada di Kairo, terletak di kawasan bersejarah Fustat, merupakan museum yang memberikan perjalanan kronologis yang mendalam melalui sejarah Mesir dari berbagai era dengan menampilkan lebih dari 50.000 artefak. Banyak ulama menilai penemuan mumi Fir'aun di masa modern menjadi salah satu pengingat kuat tentang kekalahan kekuasaan yang zalim. Di balik misteri mumi dan Fir'aun, Islam memberikan perspektif yang menarik tentang salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Mesir, yaitu Ramses II. Sesombong-sombongnya Fir'aun, seangkuh-angkuhnya Fir'aun, sekejam-kejamnya Fir'aun, di akhir hayatnya sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sudah terlambat. Kemudian yang kedua, sekejam-kejamnya Fir'aun juga, ternyata beliau sosok yang juga sangat kalau mungkin kita katakan luluh dengan Asia, istrinya. Karena ketika saat itu bunuh anak keturunan daripada Bani Israel semuanya yang laki-laki. 1 tahun dibunuh, 1 tahun kan enggak.
Nabi Musa alaihissalam lahir ketika tahun yang dibunuh, Nabi Harun tidak. Setelah ngomong seperti itu, dengan rayuan halusnya, bujuk rayunya daripada Asiyah istrinya, ternyata Fir'aun juga, bahasa kita adalah menelan ludah sendiri, ternyata luluh dan pada akhirnya memelihara atau mengasuh daripada Nabi Musa alaihissalam di lingkungan istana. Hanya saja ada syarat bahwasanya Fir'aun kalau memang ini adalah betul-betul anak bayi, maka dipilih antara bara api dan juga ada makanan buah. Di situ ada yang mengatakan kalau memang dia bayi beneran, dia pasti akan memilih bara. Tapi kalau seandainya dia bayi yang akan mengganggu singgasanahku, pasti dia akan memilih buah tadi. Ternyata Musa kecil memilih bara, yang pada akhirnya bara itu dimakannya sehingga lidahnya itu akan luka dan lisan daripada Nabi Musa alaihissalam itu tidak fasih ketika berbicara. Jadi banyak hal yang harus kita pelajarin, bahwasanya bertobat sampai kapanpun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta lam yughargir, sampai ruh di tenggorokan kita. The National Museum of Egyptian Civilization atau NMEC menyimpan perjalanan panjang peradaban manusia. Museum ini bukan sekedar tempat menyimpan artefak, melainkan ruang hidup yang menceritakan kisah Mesir dari masa prasejarah hingga era modern. NMEC menghadirkan ribuan koleksi yang menggambarkan evolusi budaya, teknologi, dan kehidupan masyarakat Mesir sepanjang ribuan tahun. Salah satu daya tarik utamanya adalah Royal Mummies Hall, ruangan yang tenang dan penuh penghormatan. Pengunjung tidak diperkenankan untuk mengabadikan sosok mumi Fir'aun dan tempat para penguasa legendaris seperti Ramses II dan Hatshepsut beristirahat dalam keabadian. Di sini sejarah terasa begitu dekat, seolah waktu berhenti untuk memberi ruang pada kisah masa lalu. Dengan desain modern yang elegan dan pendekatan interaktif, NMEC mengajak pengunjung untuk tidak hanya melihat, tetapi juga memahami bagaimana peradaban besar ini berkembang dan memengaruhi dunia. Lebih dari sekedar museum, NMEC adalah jendela menuju jiwa Mesir, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam harmoni yang memukau. Nah, kira-kira apa ya kesan jamaah setelah melihat Museum Nasional Peradaban Mesir? Kami sangat memang pertama sekali melihat mumi-mumi yang di sini sih, mumi Ramses II, Firaun. Begitu lihat muminya itu, mayatnya itu begitu kering, dan kita memang percaya begitu sudah berabad-abad, sehingga kesannya bahwa dia itu memang seperti yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita dari sejarah, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang ingkar, yang tidak patuh kepada perintah Allah dan merasa dirinya sebagai Tuhan, dia menguasai Allah, sehingga makanya dia terkutuklah ya, jadinya begitulah dia, sehingga dia menjadi mumi yang sampai sekarang bisa kita lihat. Perjalanan napak tilas di bumi para nabi masih akan menjelajahi Mesir yang penuh misteri. Setelah jeda berikut ini, kita akan lebih mendalami tentang interaksi Nabi Musa dan Fir'aun dengan latar belakang Laut Merah yang sangat bersejarah. Kesan-kesannya setelah ngelihat muminya itu jadi saksi hidup sih ya. Apalagi tadi pada saat kita ngelihat mumi Ramses II itu adalah saksi sejarah tentang Nabi Musa, di mana beliau pada saat itu memang ini ya, menentang ketauhidan, menentang Nabi Musa juga, dan menentang kebenaran. Dan ini tuh bisa kita lihat buktinya memang ada gitu. Jadi itu bukan cuma cerita yang dikarang-karang, Firaunnya juga ada, dan ada juga Firaun dari masa ke masa gitu. Ya kalau aku sih seneng ya, buat aku tuh ini kayak sesuatu yang dari zaman mungkin sebelum Masehi yang masih tetap ada sampai sekarang, yang orang-orang harus banget dan wajib lihat gitu. Itu tadi kesan jamaah setelah mengunjungi Museum Nasional Peradaban Mesir yang ada di Kairo dan melihat langsung mumi Firaun yang ada di sana.
Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari mengunjungi langsung museum dan melihat kondisi mumi Fir'aun. Tentunya lebih terbayang dibanding sekedar mendengar kisah-kisahnya. Kisah Fir'aun bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang pelajaran besar bagi manusia. Kekuasaan Fir'aun sangat besar, namun kekuasaan tanpa kerendahan hati pada akhirnya berujung kehancuran. Laut Merah menjadi saksi dari kisah kesombongan Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kita simak bersama penuturan Buya Zulkifli Ali tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa di Laut Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matih tatimus salihah. Salatan wa salaman ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Saudara dan sahabat tercinta, kami baru saja melintasi perbatasan Palestina dan Mesir itu di Taba dan sekarang berada di Nuwaibah. Di belakang kita ini adalah hamparan Laut Merah yang dulu membongkar sebuah sejarah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wabil khusus tentang ditenggelamkannya Fir'aun yang merasa paling perkasa dan Nabi Musa yang dianggap tak berdaya, kaumnya yang betul-betul dilumpuhkan dan dilemahkan, dihina, seluruhnya diabadikan oleh Allah dalam kejadian besar. Dibelah oleh Allah dengan kuasa Allah. Allah perintahkan, Musa, pukulkan tongkatmu. Hal ini rinci disebut oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu surat yang ke-26 dari ayat 63. 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Ingatlah ketika kami perintahkan Musa, pukul hai Musa dengan tongkatmu laut ini, fanfalaqa, maka terbelah dualah. Fakana kullu firqin kattaudil azim, maka jadilah setiap belahan itu seperti gunung yang sangat tinggi. Wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa. Yang di belakang, yakni Fir'aun, bala tentaranya, nggak mikir, nggak ngotak. Mereka langsung saja nerobos, mentang-mentang melihat Musa aman nyampe ke seberang, Bani Israel nyaman nyampe ke seberang, mereka ngikut, lalu Allah tenggelamkan mereka. Laut Merah menjadi catatan abadi dalam sejarah dan diabadikan Allah dalam Al-Quranul Karim. Semoga menjadi pelajaran. Tidak ada kekuasaan yang akan berlangsung abadi. Sekuat apapun, ketika manusia tidak mampu menghadapinya, Allah yang menyelesaikannya. Ketika kekuasaan itu dibungkus dengan kezaliman, kesombongan, dan kejahatan, Allah yang akan intervensi mengakhirinya. Dan kebenaran tetap akan Allah menangkan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran datang, kebatilan pasti akan sirna. Barakallahu fikum, barakallahu fina fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Laut Merah juga terletak terusan Suez yang merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Terusan Suez menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania. Jalur ini memotong jarak perdagangan antara Asia dan Eropa, menjadikannya salah satu nadi ekonomi global. Dari sejarah Fir'aun hingga jalur perdagangan modern, Mesir selalu menjadi titik penting dalam perjalanan peradaban manusia. Selanjutnya, kami juga mengunjungi kota Alexandria yang cantik. Alexandria adalah kota pelabuhan terbesar kedua di Mesir. Terletak di pesisir Mediterania dan dikenal sebagai pusat sejarah, budaya, serta ilmu pengetahuan kuno. Didirikan oleh Alexander Agung pada 331 sebelum Masehi, kota ini pernah menjadi ibu kota Mesir selama 1000 tahun dan terkenal dengan perpustakaan Alexandria serta benteng Qaitbay. Benteng Qaitbay atau terkenal dengan nama Citadel of Qaitbay adalah benteng pertahanan laut abad ke-15 yang terletak di ujung Pulau Paros, Alexandria, Mesir. Didirikan tahun 1477 Masehi oleh Sultan Al-Ashraf Saifuddin Qaitbay. Benteng ini dibangun di atas reruntuhan mercusuar Alexandria yang termasuk dalam salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Tujuan dibangunnya benteng ini adalah untuk melindungi kota dari serangan Ottoman. Dibangun oleh Sultan Mamluk sebagai bagian dari sistem pertahanan laut, menggabungkan batu-batu dari reruntuhan mercusuar Alexandria yang hancur karena gempa. Benteng yang merupakan salah satu ikon sejarah Mesir ini menjadi saksi sejarah penting dan masih berdiri kokoh. Kini merupakan salah satu destinasi wisata terkenal untuk wisatawan berfoto sambil menikmati tepi laut. Perpustakaan Alexandria di Mesir adalah pusat pengetahuan terbesar di dunia kuno.
Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, di masa dinasti Ptolemaik, didirikan untuk menampung ratusan ribu gulungan papirus karya filsuf dan ilmuwan ternama. Perpustakaan ini menjadi simbol peradaban Helenistik sebelum akhirnya hancur secara bertahap akibat konflik politik dan agama. Pada tahun 1995, Alexandria modern mulai dibangun. Perpustakaan yang kini juga dikenal dengan nama Biblioteka Alexandria ini diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2002. Perjalanan dunia dalam kamera di Alexandria selanjutnya akan mengunjungi makam Nabi Daniel setelah yang berikut ini. Masih di Alexandria, kota tua yang pernah menjadi ibu kota Mesir selama hampir 1000 tahun. Terletak di tepi laut Mediterania yang menyimpan jejak peradaban, ilmu pengetahuan, dan juga kisah para nabi. Di tengah hiruk-pikuk kota ini terdapat sebuah tempat yang diyakini menyimpan jejak seorang nabi, yaitu makam Nabi Daniel, salah satu nabi yang dikenal akan keteguhan imannya. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Daniel merupakan tokoh yang dihormati dalam tradisi Islam yang berasal dari kalangan Bani Israel. Menuju komplek Masjid Nabi Daniel disambut dengan monumen peresmian jalanan Nabi Daniel sebagai upaya pelestarian masjid sebagai situs penting Mesir. Makam beliau berada di dalam sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Nabi Daniel. Tempat ini menjadi salah satu destinasi ziarah bagi mereka yang ingin menapaki jejak para nabi. Pintu masuk utama masjid berada di fasad barat daya. Pintu masuk ini mengarah ke ruang sholat. Ruang sholat dibagi menjadi dua bagian, satu bagian laki-laki dan satu lagi untuk perempuan. Nabi Daniel hidup di zaman kerajaan Babilonia atau sekarang lebih dikenal dengan nama Irak. Daniel atau Daniel mempunyai keistimewaan melihat masa depan serta tafsir mimpi. Yang unik, untuk menuju makam kita harus menuruni beberapa anak tangga. Jadi makamnya terletak di bawah tanah dari Masjid Nabi Daniel. Sebenarnya di tempat ini tidak ada jasad dari Nabi Daniel, karena tempat ini bukanlah pemakaman, melainkan petilasan Nabi Daniel seperti dijelaskan Ustadz Rahmat Baikuni berikut ini. Ya, maqam, di sini tertulisnya maqam artinya petilasan, bukan makbarah. Berarti kalau kalimat maqam di sini tidak ada jasad Nabi Daniel, namun ada beberapa peninggalan barang-barang Nabi Daniel. Dan Nabi Daniel pernah tinggal di ruangan ini. Ya. Nabiyullahi Daniel, lalu Al-Fatihah. Nanti kita baca Al-Fatihah sama-sama. Kemudian siapa Nabi Daniel? Nabi Daniel ini adalah seorang pemuda dari Babilonia, Irak. Beliau adalah Nabi Bani Israel, ya, yang berdakwah kepada umat di seluruh dunia ini, terutama dari Babilonia, Irak sampai ke Mesir. Ahli ilmu, ya, pengetahuannya luar biasa, ahli tinggi, pandai memberikan nasihat kepada siapapun. Dan beliau tidak pernah menunjukkan rasa takutnya selama Allah bersama beliau. Ya, ketika beliau ditangkap oleh orang-orang Romawi, beliau pernah dilempar ke ruangan yang penuh dengan singa dengan maksud ingin dimakankan, dijadikan korban agar dimakan singa. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun singa yang mau memakannya. Tidak ada satupun sedikit pun. Bagaimanapun istilahnya seperti pemuda Ashabul Ukhdud yang bernama Wadah di Najran, itu tidak pernah ada yang bisa berikan. Yang menghidupkan, yang mematikanku adalah Allah, kata Nabi Daniel. Bukan kalian, wahai manusia, bukan kalian, wahai para raja yang zalim. Ziarah ke tempat ini menjadi pengingat akan kesabaran dan keteguhan iman. Jejak para nabi tak hanya tersimpan dalam kitab, namun juga hidup di tempat-tempat yang masih bisa kita datangi hari ini. Berkunjung ke Alexandria rasanya tidak lengkap bila tidak mendatangi restoran di tepi laut dengan pemandangan khas laut lepas Alexandria. Berbagai hidangan laut segar dihidangkan di sini. Aneka ikan laut dapat langsung dipilih untuk dimasak dengan bumbu khas Alexandria. Restoran yang sangat luas ini memang biasa dikunjungi oleh rombongan wisatawan yang ingin bersantap serta melepas lelah. Dengan pemandangan langsung ke laut memberikan kenikmatan tersendiri saat memakan hidangan yang disajikan. Sampai di sini perjalanan spiritual di bumi para nabi.
di Kairo dan Alexandria yang berada di Mesir. Berbagai pelajaran berharga dapat diambil dari perjalanan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.